Oke, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu semua. Mohon izin tim admin untuk bisa di full size. Karena cuma 10 menit mungkin nggak terlalu banyak, saya akan share beberapa poin penting yang bisa kita diskusikan, yang coba saya bagikan, kita diskusikan hari ini lebih ke arah wawasan dan juga perhatian bagi kita semua betapa pentingnya kita mengantisipasi kondisi penduduk di Indonesia ke depan, khususnya terkait kelansiaan. Di sini makanya kelanjutan usiaan. Makanya di sini saya coba tawarkan judul dari bonus ke beban. Ini sebuah pertanyaan karena merupakan tantangan penuaan dan jalan menuju pensiun universal. Nah, ini cuma untuk memicu awal bagaimana kita melihat, kalau kami di demografi, kalau melihat penduduk nih kayak melihat bola kristal Bapak Ibu ya, membuat proyeksi ke depan, meramal ke depan, dan kira-kira hasil ramalan kita akan melihat ada perubahan seperti di piramida penduduk ini. Tahun 2020 kita lihat kita masih punya penduduk yang di bagian bawah yang muda-muda masih cukup banyak, kemudian yang di tengah yang produktif mengisi lapangan kerja akan membesar. Namun misalnya tahun 2055 kita lompat agak jauh, penduduk anak-anaknya sudah berkurang cukup drastis dan penduduk produktif itu sudah bergeser mendaki ke puncak piramida ya, sedemikian sehingga yang bagian hijau yang atas tadi itu yang saya kasih tanda bintang, bayangkan nanti akan ada di sana. Mereka yang umur 45, 49 di tahun 2020 akan ada di sekitaran umur 60-an di tahun 2055. Dan bayangkan kalau proses ini perlahan tapi pasti dan akan mengisi penduduk Indonesia, maka kita akan melihat perkembangan yang cukup menarik, di mana pertama faktanya ada 5 generasi hidup berdampingan di Indonesia, ya, dan tentunya ada aspek-aspek sosial yang penting untuk kita perhatikan. Dan kemudian yang penting adalah komposisi pekerja, ya. Struktur para pekerja kita akan bervariasi, mulai dari yang muda, yang sedang semangat-semangatnya, dan yang kemudian perlu menyiapkan soft landing ya, pendaratan ke akhir masa kerja mereka. Nah, ini data lama yang saya kasih, tapi trennya nggak berbeda jauh. Di yang merah ini Bapak Ibu tanpa melihat detail provinsinya apa aja, itu kira-kira tingkat persentase penduduk lansia di Indonesia ya di tahun 2022, dan Bapak Ibu lihat sudah ada lebih dari 5-6 provinsi yang sebenarnya masuk ke kategori provinsi dengan penduduk lansia yang cukup besar. Nah, lagi-lagi ini yang akan kita antisipasi, dan kalau kita lihat terus ke depan, berarti provinsi-provinsi yang masih di bawah garis merah akan segera melewati garis merah ya, dan garis merahnya akan semakin membesar. Artinya secara nasional kita akan punya gelombang penduduk lansia baru yang akan terus bertambah. Nah, sekarang secara ekonomi Bapak Ibu, kalau kita lihat pola piramidanya seperti tadi ya, 20 tahun, 30 tahun ke depan, pola yang terjadi kalau pakai pendekatan siklus hidup, jadi kalau kita lihat siklus hidup kita Bapak Ibu di 1 tahun misalnya, akan ada kelompok penduduk yang berpotensi hanya melakukan konsumsi sangat besar, dan ada yang berproduksi dan memiliki pendapatan. Ya, nah ini yang kita sebut dengan pendekatan siklus hidup individu. Ya, nah Bapak Ibu bisa lihat yang biru itu adalah pola konsumsi kita sepanjang hayat. Jadi kalau kita lihat dari kelompok umur 0 tahun sampai 90 plus, kita akan punya pola konsumsi secara umum rata-rata di masyarakat kita itu yang warna biru. Tapi pola pendapatan kita, pola kita memperoleh income ya yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan kita itu mengikuti pola yang oranye ini. Ya. Nah, yang sering dibilang sebagai bonus itu adalah ya bonus demografi adalah kondisi di area A Bapak Ibu. Ketika kita punya pendapatan yang lebih besar daripada konsumsi dibagi ya rasio terhadap mereka yang B dan C, area yang ketika konsumsinya lebih besar. Kita kalau punya positif bonus ya atau dividen sih mungkin yang lebih tepat bahasa ekonominya ya.
Kalau penduduk mudanya banyak, kita akan punya area A yang lebih besar dibanding dibanding B ditambah C. Nah, tapi Bapak Ibu lihat garis orange yang putus-putus di sebelah kanan di area C. Itu adalah ilustrasi sederhana apabila penduduk lansia kita meningkat. Ya, artinya akan ada tambah banyak di kelompok kanan, dan yang saya belum gambar di situ adalah konsumsi atau pengeluaran biru yang di area C juga harusnya akan naik. Karena pengeluaran untuk konsumsi lansianya juga akan meningkat. Jadi bayangkan di area C nanti akan membesar karena penduduk lansianya meningkat. So, sekali lagi ini adalah cerita besar yang perlu kita antisipasi. Pandangan secara ilmiah, kita penting untuk terus menggemakan semangat ini. Perlu tadi ya mulai mengajarkan dan juga mensosialisasikan ke masyarakat bahwa kita semua perlu menyiapkan momen ketika nanti pada saat tua nanti bagaimana kondisi kita. Panjang umur udah pasti ya, insya Allah mudah-mudahan, tapi apakah sehat? Kedua, apakah masih bisa bekerja dan memperoleh pendapatan? Siapa yang akan memberikan kita pendapatan? Bagaimana pendapatan itu akan disiapkan dan seterusnya. Karena tadi akan semakin banyak yang ada di situasi tersebut. Nah, mungkin ini panelnya nggak terlalu kelihatan, mohon maaf Bapak Ibu kecil-kecil, tapi ini data tren yang menunjukkan kalau yang di atas itu adalah kelompok, sebentar saya ngebet dulu. Yang di panel yang di atas Bapak itu adalah tingkat partisipasi angkatan kerja lansia. Nah, di sini Bapak Ibu yang saya tampilkan adalah ada dua kelompok. Yang warna hitam itu mereka yang berumur 60 tahun ke atas. Nah, yang warna biru di bagian atas itu kelompok pralansia Bapak Ibu. Jadi kalau pakai definisinya WHO ya, Lembaga Kesehatan Dunia, pralansia itu udah mulai dari umur 45 tahun. Ya. Nah, buat kami demografer ini penting nih mengantisipasi mereka yang belum lansia ya. Pralansia ini yang segera akan mengisi kelompok lansia. Nah, Bapak Ibu bisa lihat tuh yang warna biru konsisten ya, naik perlahan tapi pasti, dan dia yang akan mengisi yang warna hitam di bawah yang meningkatnya lebih pesat lagi. Tapi yang di panel bawah, nah ini yang agak menarik Bapak Ibu. Di panel bawah itu adalah tren mereka yang memiliki JHT. Mereka yang berumur, yang pralansia Bapak Ibu yang warna biru di atas, itu entah kenapa kecenderungannya turun. Sekali lagi yang pralansia yang warna biru kecenderungannya turun. Jadi apabila nanti mereka masuk usia lansia 60 plus, nggak punya JHT gimana? Pertanyaannya balik yang tadi, bagaimana mereka mencukupi hidup, bagaimana mereka menanggung kehidupannya. Nah, buat kami demografer, ini tadi tuh bola kristal ramalan kami agak suram warna kabutnya ya, nggak putih gitu, agak-agak perlu diantisipasi. Sekali lagi yang pralansianya cenderung turun. Nah, ini tren ya Bapak Ibu dari tahun 2010, kalau yang di bawah panelnya itu dari 2018 sampai 2023. Sekali lagi trennya yang warna biru Bapak Ibu lihat ada kecenderungan turun, mereka yang pralansia. Nah, secara konsep ini sebenarnya ada potensi luar biasa. Jadi kita akan menyambut silver generation, generasi rambut perak, kelompok lansia yang semakin besar. Kita perlu mengubah perspektif cara pandang kita. Jadi nggak bisa melihat lansia dipandang hanya sebagai beban. Mereka memiliki potensi untuk berkontribusi pada masyarakat. Ya, kontribusinya melalui apa? Tentu tadi dari sisi konsumsi, kemudian tenaga kerja ya masih ada atau bahkan relawan, serta tentu suara dan partisipasi sosial dan politik. Jadi kita perlu pendekatan baru, perlu cara-cara komunikasi baru, perlu upaya untuk memberikan pemahaman yang berbeda, karena tadi kita tidak hanya melihat kelompok lansia sebagai sumber manfaat ekonomi, tapi juga untuk memenuhi kualitas hidup, ya hidup yang lebih baik. Kalau pakai istilah yang lain tuh nggak aging ya, di marketing tuh pakai istilahnya longevity. Ya, nah itu poin yang sebelah kanan Bapak Ibu, beberapa tantangan yang kita akan hadapi, lansia yang mengalami digital divide, masalah kesehatan dan sebagainya, dan ini perlu strategi penguatan. Beberapa diantaranya udah kita bahas pagi ini secara teknis untuk JHT, tapi juga perlu ada hal-hal yang lain terkait dengan investasi dan produktivitas
kesejahteraan para lansia kita. Itu aja mungkin dari saya, sedikit penyambutan untuk generasi rambut perak Indonesia, welcoming silver generation di Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu.